Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam INRI edisi yang kedua untuk hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-18. Bacaan dan renungan akan disampaikan oleh Pater Romano Hami SVD dari Brasil. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus Tuhan kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus adalah bulan doa panggilan. Panggilan menjadi imam, biarawan-biarawati, menjadi kepala keluarga, katekis, dan lain sebagainya. Bunda Gereja mengundang kita untuk berdoa dan membaharui panggilan kita masing-masing. Pada pekan pertama bulan ini, kita mendoakan secara khusus bagi panggilan menjadi imam religius misionaris. Kita diundang untuk menyatukan kekuatan spiritual kita bagi para imam Tuhan, agar mereka tetap setia dan teguh pada panggilannya, terutama agar mereka tetap murni dan kudus, baik jasmani maupun rohani, seperti yang Allah inginkan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta pelindung para imam, Santo Yohanes Maria Vianney. Inspirasi sabda Tuhan hari ini berbicara tentang kenajisan. Ada banyak orang yang masih ragu dan bingung soal standar dasar dan pasti tentang sebuah kenajisan. Apa standar utama yang menentukan seseorang najis, seseorang itu tidak bersih atau berdosa? Saya yakin bahwa jika kita tidak bisa menemukan standar dan ukuran yang jelas tentang kenajisan, tentang dosa, maka kita akan dengan mudah jatuh pada stereotip dan ritualisme keagamaan dan lupa akan yang esensial dari ajaran iman kita. Sebaliknya, jika kita bisa menemukan batasan dan ukuran dasar tentang kenajisan atau dosa, kita turut membantu menciptakan dan membangun satu keluarga, satu pribadi, dan komunitas iman yang lebih sehat. Dari perspektif inilah, kita bisa merenungkan kabar gembira hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mencoba memberikan jawaban atas perdebatan tentang kenajisan antara Yesus dan kelompok kaum Farisi dan para ahli Taurat.
Fakta dalam Injil hari ini, Yesus menerima banyak kritikan dari kelompok ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus dan para muridnya dicap sebagai orang yang najis, tidak suci, tidak bersih, tidak murni, kotor. Dan tuduhan itu hanya dengan satu alasan yang sangat trivial, banal, dan tidak mendasar. Tidak mencuci tangan sebelum makan. Tindakan Yesus dan murid-muridnya tidak mencuci tangan sebelum makan menjadi skandal besar bagi para penjaga tradisi Yahudi, kaum Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Kelompok penjaga tradisi Yahudi yang diwariskan Moises berkeyakinan bahwa seorang dianggap najis, seorang dianggap tidak bersih, atau terkontaminasi jiwa dan raganya apabila melakukan beberapa hal ini. Misalnya, membantu orang miskin, tidak mencuci tangan sebelum makan, kontak dengan orang-orang sakit, dan membantu orang-orang menderita. Saya pikir konsep kenajisan orang Farisi dan ahli Taurat ini merupakan satu bentuk stereotip kelas atas untuk Yesus dan para muridnya dianggap najis karena mereka melakukan hal-hal yang berlawanan dengan tradisi dan kepentingan kelas atas. Terhadap tuduhan-tuduhan ini, Yesus mencoba memberikan penjelasan tentang standar dasar kenajisan. Yesus memberikan jawaban tidak langsung kepada mereka, tetapi kepada orang banyak yang mengikutinya. Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mengikutinya untuk tidak mengikuti orientasi yang sangat legalistis dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi memberikan perhatian akan hal-hal mendasar yang menjadi buah dari rasa saling menghargai dan kasih. Saudara-saudari yang terkasih, dengan tegas Yesus mengajarkan bahwa kenajisan yang sesungguhnya tidak terletak pada makanan yang kita santap, juga bukan pada ritus-ritus perayaan, tetapi terletak pada kemurnian dan ketulusan hati. Yesus menekankan bahwa kemurnian, kebersihan, kelayakan itu lahir dari relasi kita yang sehat. Dia lahir dari hati yang bersih, hati yang penuh dengan kebaikan, hati yang penuh kasih dan cinta akan sesama. Bukan terletak pada ketaatan buta akan hukum-hukum eksternal iman kita, soal penampakan luar saja. Banyak orang yang mentaati semua hukum ritus dengan mencuci tangan, bersih secara fisik, tetapi hati penuh dengan kejahatan. Karena itu, saudara-saudari, perlu pertama-tama membersihkan, memurnikan hati. Sebab hati yang murni, hati yang suci, melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Jika dalam kehidupan bersama, entah itu keluarga atau gereja atau kelompok, ada banyak perdebatan, ada banyak perbedaan pendapat dan rivalitas, itu menjadi tanda bahwa ada orang yang perlu dimurnikan hatinya. Yesus berkeyakinan bahwa kelompok orang yang menganggap diri bersih, sempurna, dan tidak memiliki noda dosa, seringkali melawan kehendak baik Allah hanya untuk memenuhi keinginan dan kesenangannya. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa segala kesempurnaan dan kekudusan yang kita bangun sendiri tanpa mengedepankan kasih Allah mempunyai umur yang sangat singkat, alias tidak bertahan lama. Jika kita mengikuti orang yang hanya memperhatikan atau menyibukkan diri dengan ritus-ritus eksternal agama yang didasarkan pada penampilan tanpa ada pertobatan hati, kita akan menjadi sama seperti orang buta yang dituntun oleh orang buta. Hasilnya kita semua tahu, keduanya akan masuk jurang. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diundang untuk membersihkan, memurnikan hati kita. Keluarkan dari hati kita sikap-sikap jahat, dendam, kebencian, menghakimi orang lain, cemburu, iri hati, dan mengedepankan hati penuh cinta, rahmat, hati penuh kesabaran,
hati yang selalu mendukung perbuatan-perbuatan baik yang dibuat oleh orang lain dalam komunitas gereja, memberdayakan mereka yang ingin berbuat baik untuk dunia. Dengan bertindak seperti itu, kita sebenarnya sedang berada pada jalan Tuhan, jalan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga sabda Tuhan hari ini membantu kita untuk memperoleh pencerahan tentang dosa, tentang kenajisan, agar kita tidak dengan gampang menghakimi orang lain sebagai orang berdosa dan menganggap diri sebagai orang yang bersih dan sempurna. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia bebas yang tidak terpenjara dengan hal-hal eksternal dan bertindak sesuai dengan kehendak Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudari sekalian. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Romano Hanu SVD. Semoga Pater tetap sehat walafiat, tetap semangat dan penuh sukacita di tanah misi, dan menjadi berkat bagi umat yang dilayani. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan ini kepada sesama anggota keluarga, teman, dan sahabat, sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh sabda Tuhan. Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.